Boleh enggak Bapak sebutkan 2, 3, 4 poin saja di mana kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk gubernur yang tadi menjanjikan tak pernah dipenuhinya itu. Pimpinan saya hanya menggali itu dulu, barangkali bisa disampaikan lebih detail, tapi singkat saja kita memahaminya. Terima kasih. Ini adalah suatu kekuasaan besar untuk pejabat-pejabat tinggi di NTT, sehingga sudah berkali-kali kita bersurat baik ke kejaksaan, baik ke hukum dan HAM, gubernur itu tidak pernah dibalas sekalipun. Pak Hinca, silakan. Boleh sedikit pimpinan. Keluarga Konai yang saya hormati bersama penasihat hukum yang datang menjauh dari NTT. Saya mencoba memahami ini. Kebetulan kami di Komisi 3 ini 2 bulan terakhir ini full bahas KUHP yang baru, meskipun ada irisan dengan perdatanya tadi. Dari semua proses penegakan hukum ini, ujung dari semuanya adalah eksekusi, deliver gitu ya. Yang kalau bahasa kita kan selalu kita sebut justice delay, justice deny. Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan yang sempurna, begitu. Dan tidak ada keadilan kalau tidak terdeliver, sehingga bisa jadi juara tanpa mahkota. Maka apa yang dilaporkan hari ini kepada Komisi 3 konteksnya paling ujung, yaitu eksekusi. Tetapi dari kepentingan keluarga Konai justru meminta kepada Komisi 3 agar negara dalam hal ini aparat penegak hukum kejaksaan tadi untuk menunda eksekusi itu karena ada ketidakadilan bagi keluarga Konai, kalau saya tidak salah merumuskan ini. Saya ingin menggunakan itu, poin itu di dalam KUHP baru itu dalam tanda kutip, barangkali keluarga setuju dengan penggalan kata yang saya ambil dari apa yang dilaporkan tadi, terutama langsung dari keluarga. Apakah Bapak dan Ibu mau mengatakan dalam proses ini ada kekhilafan yang nyata dari apa yang proses ini terjadi, dari mulai tadi tahun berapa panjang begitu, urut-urutannya begitu, sehingga datang kemari, nyampaikan kepada pimpinan, ada yang hilaf ini, nyata kami saksikan, inilah yang kami sajikan, karena itu kami minta ini gitu. Dan saya kira hukum harus diberi ruang untuk mengkoreksi kekhilafan yang nyata. Kalau saudara advokat atau pengacara paham betul kalau berperkara sampai final begitu, ada sesuatu ditemukan, ada upaya hukum yang disebut PK karena alasan kekhilafan yang nyata. Itu ada di dalam KUHP. Nah, saya ingin mau menegaskan dulu sebelum tadi usulan teman-teman tadi lebih detail. Saya pun merasa agak risih juga ini Pak, antara perdata dengan pidananya. Kita berusaha untuk tidak masuk ke wilayah perdata itu karena sifatnya privat di situ. Tapi kalau publik, apalagi negara, tentu ini menjadi pikiran kita bersama. Nah, saya ingin poin saja, sedikit saja, clear-nya itu, sehingga nanti bisa pimpinan mengambil putusan pada kita untuk mendengarkan dari sisi lain. Boleh enggak Bapak sebutkan 2, 3, 4 poin saja di mana kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk gubernur yang tadi menjanjikan tak pernah dipenuhinya itu. Pimpinan saya hanya menggali itu dulu, barangkali bisa disampaikan lebih detail, tapi singkat saja kita memahaminya. Terima kasih. Pimpinan, interupsi dikit saja. Ya, silakan. Saya menyarankan, karena beberapa waktu lalu atas tadi dialog kita, ada rencana sebagian dari kita kunjungan kerja NTT. Ya, makanya ini yang saya ingin sampaikan. Iya, saya ingin mengusulkan kalau boleh nanti ke sana, ini case yang disampaikan. Terima kasih. Jadi ini perlu segera disimpulkan, Pak.
Ya kan ini akan ada kunjungan ke NTT, kunjungan kerja di NTT. Dan pihak-pihak yang bisa memberikan keterangan juga ada di sana, ya. Nanti disiapkan saja, nanti yang menjadi pimpinan delegasi siapa nanti, ya kan? Dikasih sesi khusus membahas masalah ini, diundang saja pihak-pihak terkait, ya, termasuk keluarga ini diundang. Nah, nanti disitulah bisa ditindaklanjuti kurang lebih kesimpulannya seperti apa. Mungkin itu, Pak. Siap. Ya, silakan mungkin kalau ada closing statement, Pak. Baik. Silakan. Jadi memang minta maaf ini perkara dengan pembuktian lampiran ini terlalu banyak. Sehingga dalam resume itu kami hanya menulis ada terlampir 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai 32. Tetapi kami juga sudah membawa untuk kami serahkan ke Komisi 3 agar mungkin dapat dipelajari dari mulai penjelasan perkara nomor 8 tahun 1951 sampai dengan ada surat tukar guling dari Gubernur NTT. Ini perlu digarisbawahi bahwa saya mewakili keluarga Kunai dan juga Pak Martin Sulaiman Kunai ini bukan pihak yang menjual tanah itu, bukan pihak yang berproses hukum pidana tadi. Kami tidak tahu menau terkait dengan semua proses yang dilakukan oleh pihak lain. Tetapi setelah kami menjelaskan terkait dengan pembuktian, sedikit masuk ke dalam pemeriksaan beliau pada waktu itu, bukti yang diajukan ini baru semua pihak kaget. Karena selama ini hanya berpedoman pada satu bukti yang tidak pernah dimunculkan. Mungkin dari saya saja. Ya, terima kasih. jadi tapi kan keluarga Konai akan terdampak pada putusan tipikor. Betul. Ya kan? Pasti akan dirugikan kalau memang di bukti itu ada tindak pidana korupsi, pasti akan terdampak. Perdatanya bisa dikalahkan lagi. Baik, mungkin saya tambahkan tadi dari Bapak di belakang soal kenapa tidak bersurat resmi tapi melalui akun TikTok atau YouTube dan media lainnya. Kita sebagai keluarga Konai, entah mungkin karena ini adalah suatu kekuasaan besar untuk pejabat-pejabat tinggi di NTT, sehingga sudah berkali-kali kita bersurat baik ke kejaksaan, baik ke hukum dan HAM, gubernur itu tidak pernah dibalas sekalipun. Bahkan ganti rugi juga sampai kita sendiri minta audiens dengan Bupati Kupang untuk pembicaraan itu. Ini di tahun 2022 dengan Bupati Kupang Korinus Masneno. Sedangkan yang untuk gubernur bertanggung jawab tukar guling dan juga jalan Pit Atalo itu, ini saya juga ketemu gubernur dan Pak Wakil Gubernur dengan pembicaraan yang diundang oleh Pak Cors Hajo itu. Tetapi sayangnya kita bersurat itu tidak pernah dibalas. Sehingga ya kalau katakan no viral no justice. Ya Pak, bisa dipahami Pak. Karena itu akan ada forumnya Pak. Bapak akan diundang, para pihak terkait tersebut akan diundang. Mungkin itu ya sementara ya. Kita belum bisa menyimpulkan di sini ya Pak ya. Baik, Sampai jumpa nanti di Kupang. Di masa reses yang akan datang. Baik.